Apa motivasi Anda untuk memulai menanam dan menjual tanaman? Nah, kalau memulai tanaman itu sebenarnya sudah sejak kecil, ketika saya masih MI, Madrasah Ibtidaiyah. Nah, waktu itu kan sering ada kerja kelompok bersama teman-teman. Nah, ketika kerja kelompok kan pindah-pindah tempat itu. Setiap mata pelajaran ada kerja kelompoknya sendiri. Jadi di hampir setiap rumah teman itu ada tanaman-tanaman orang tuanya. Nah, biasanya saya minta bijinya atau minta tunasnya untuk bisa saya tanam di rumah. Nah, itu sering terjadi sampai SMP, SMA, dan bahkan sampai kuliah. Jadi setiap kali ada bepergian pun saya juga sering beli biji tanaman ataupun bibit tanaman yang masih kecil dan saya coba tanam di rumah. Dan ternyata lama-kelamaan numpuk banyak di rumah. Ada yang di samping kanan rumah, ada yang di samping kiri rumah, ada yang di depan rumah, ada yang di belakang rumah. Berantakan. Ada yang masih di wadah bekas, ada juga yang di wadah cat bekas, ada yang sudah di pot plastik, ada yang di pot cor, dan semuanya belum tertata rapi. Kemudian saya mulai ada pemikiran lah ya, suatu saat saya ingin merapikan tanaman-tanaman saya menjadi lebih tertata rapi, ditaruh di rak, dan agar terlihat lebih estetik. Kebetulan setelah lulus kuliah itu saya masih belum diterima kerja karena saya sudah menaruh beberapa lamaran pekerjaan ya di berbagai instansi, organisasi, kemudian perusahaan dekat-dekat rumah, dan juga instansi sekolah salah satunya. Namun belum ada panggilan waktu itu. Akhirnya kesempatan tersebut saya gunakan untuk menata buku-buku sekolah dan juga buku kuliah di dalam rak kaca ya bekas orang tua. Kemudian saya juga mulai menata tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah itu. Dan dananya sebenarnya belum ada uang sama sekali waktu itu karena saya masih belum diterima kerja. Kemudian hanya ada beberapa puluh ribu, itu sisa tabungan saya ketika kuliah ya, uang saku kuliah saya tabung sedikit-sedikit, ada beberapa puluh ribu. Nah, itulah yang saya jadikan modal awal untuk membeli plastik klip untuk menyimpan biji-biji tanaman yang berserakan. Itu saya kumpulkan, kemudian saya bersihkan, saya keringkan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian ketika sudah rapi saya posting. Saya coba posting di beberapa media sosial yang saya punya. Contohnya Facebook, WA atau WhatsApp,
kemudian Instagram, dan saya juga mulai bertekad untuk membuat channel YouTube sendiri. Dan salah satu yang membuat saya terinspirasi juga dari youtuber tanaman yang sudah membuat channel ketika YouTube baru muncul, dan ternyata antusiasme dari penonton lumayan, meskipun tidak sebanyak youtuber dari kalangan artis dan orang berpengaruh. Ya, mungkin teman-teman tahu sendiri ya, tanaman itu memang bukan kebutuhan pokok manusia, apalagi tanaman hias. Jadi untuk mengembangkan tanaman hias itu sendiri memang dibutuhkan yang namanya keinginan kuat dan hobi. Dan keduanya saya punya. Memang hobi sejak kecil untuk menanam segala macam tanaman yang saya temui. Itu saya tanam, termasuk yang saya temukan di got atau got depan rumah ya. Itu biasanya kan ada tanaman-tanaman yang hanyut terkena air hujan di sungai kecil gitu ya, nyampe ke gotnya rumah-rumah warga. Nah itu saya pungut, dan waktu itu saya juga tidak tahu ini jenis tanaman apa ya. Ya saya ambil aja dan saya tanam di wadah-wadah bekas yang saya punya dengan tanah yang seadanya di sekitar rumah. Jadi benar-benar sebenarnya tidak pakai modal yang besar ya, pakai barang-barang seadanya yang ada di rumah. Kemudian saya rajin posting hampir tiap hari, entah di Facebook, Instagram, status WhatsApp, kemudian YouTube juga saya mulai membuat tutorial cara menanam. Kemudian foto-foto yang saya punya ketika zaman sekolah, zaman kuliah itu saya kumpulkan sudah jadi video dengan beberapa menit durasinya. Kemudian pengalaman-pengalaman dulu ketika di organisasi juga sempat saya kumpulkan menjadi sebuah video, dan juga termasuk karya-karya saya di bidang seni lukis juga saya kumpulkan menjadi satu video. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, awal saya merintis channel YouTube Fria Gallery and Greenhouse Gresik, itu awal videonya masih sederhana. Video-video lama saya kumpulkan jadi beberapa episode seperti itu. Awalnya tidak menyangka ternyata ada alumni kampus dan juga teman-teman yang mau membeli biji dan tunas tanaman yang saya punya. Akhirnya ya, saya mencoba untuk belajar packing barang ya, belajar packing barang berupa tanaman dari YouTube dan Google. Bahkan sudah mengirim ke Sulawesi, Sumatera, Bali. Kalau luar kota kebanyakan ke Jogja, Jakarta, Jawa Tengah, dan juga Surabaya. Dan itu saya teruskan sampai sekarang. Dan saya sebenarnya sih nggak niat-niat amat ya untuk menjual sebetulnya. Hanya saja karena ada peluang, dan hobi itu memang, yang namanya hobi memang selalu nempel di benak kita ya. Kalau sudah hobi, apapun halangannya pasti kita akan lanjut terus ya, seperti itu. Nah akhirnya saya teruskan sampai sekarang sebagai salah satu pekerjaan sampingan, dan juga untuk melampiaskan kesepian ketika sering sendirian di rumah begitu ya. Jadi berkebun ketika ada waktu luang. Dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk mengoleksi tanaman? Sebetulnya kalau soal koleksi ya kan saya mengambil dari got, kemudian tanaman dari rumah teman-teman saya ketika kerja kelompok dulu. Jadi belum ada
pikiran untuk mengoleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat waktu itu. Kemudian saya sering mampir ke stand teman-teman di daerah Banyu Urip, Desa Miru, Kecamatan Kedamaian situ. Awalnya sih saya ke situ untuk membeli tanaman yang tidak saya punya. Setelah itu saya sering bergumul dengan mereka. Akhirnya saya jadi tahu banyak mengenai cara merawat tanaman, kemudian jenis-jenis tanaman seperti apa, kemudian peminatnya di masyarakat itu dari kalangan mana, kan beda-beda ya. Ada yang dari kalangan anak-anak sekolah, ada yang mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga, kemudian ada yang perkantoran, sekolah, instansi yang ada di kota. Nah, kebutuhan tanaman mereka berbeda-beda. Nah, dari situ saya juga sering konsultasi ke stan-stan yang sudah lama di sana. Akhirnya saya mulai tertarik untuk merambah ke dunia bisnis tanaman yang lebih intens dan serius. Setelah itu saya mendengarkan keluhan masyarakat gitu ya, karena keinginan masyarakat kan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satunya tanaman yang bisa merindangkan depan rumah misalnya, itu ada ketapang, kemudian tanaman buah, tanaman gantung, tanaman obat yang perawatannya mudah, kemudian tanaman hias yang perawatannya mudah sesuai dengan musim. Kalau musim kemarau itu kan menanam tanaman yang mudah dirawat dan tidak perlu banyak air. Contohnya adenium, kemudian bougainville, sukulen, kaktus. Kemudian tanaman buah yang sudah ditanam di tanah itu pun juga tidak butuh banyak air. Nah, itu salah satunya. Kemudian ketika berganti musim, awal musim hujan, itu semakin banyak orang yang beli. Akhirnya saya juga belanja tanaman sesuai kebutuhan mereka lebih banyak lagi. Akhirnya tempatnya itu karena sempit, belum tertata. Akhirnya saya meminta bantuan dari mertua untuk membuatkan rak bunga dari kayu-kayu bekas bangunan di sekitar rumahnya. Jadi dibuatkan rak bunga dua jenis sih, yang satunya bertingkat-tingkat, lumayan besar bentuknya, kemudian yang kedua itu bentuknya ke atas, dan kami cat sendiri. Saya cat dengan suami bersama. Jadi hobi, bisnis, sekaligus untuk merekatkan hubungan antar keluarga, dan itu pun saya tidak menyangka. Menurut Anda, tanaman saat ini yang lagi populer atau yang lagi ngetren itu apa? Bonsai adenium. Dulu kan pernah jaya ya, bonsai adenium. Nah, sekarang muncul lagi karena keindahannya dan juga perawatannya yang mudah, dan ketika jadi cantik pun harganya mahal. Kemudian bonsai kimeng, bonsai pohon beringin atau ficus, aroid. Golongan aroid itu salah satunya philodendron, kuping gajah, kemudian aglonema, gelombang cinta. Kalau tanaman gantung itu salah satunya hoya, tapi sekarang lagi turun sih, peminatnya turun hoya. Kemudian berhubung sekarang musim hujan ya, banyak peminat dari kalangan petani itu tanaman sayur, biji tanaman sayur, kemudian biji bunga matahari, dan juga biji bunga yang mudah perawatannya dan bisa dimakan, contohnya kenikir. Apakah ada
cerita yang menarik ataupun unik yang pernah Anda alami selama ini dalam menjual tanaman? Banyak sih. Salah satunya yang pertama ya, itu jadi punya pengalaman mengirim tanaman ke luar pulau. Dan kita sendiri tahu ya, ada beberapa tanaman yang cukup sensitif ketika dibungkus dalam ruang tertutup, dan memang ada kekhawatiran sampai di luar kota atau di luar pulau itu keadaannya tidak segar lagi, dan ternyata sampai sana masih segar. Kemudian pengalaman yang kedua itu menambah jaringan, menambah relasi kita di dunia bisnis. Karena awalnya kan kami itu ikut berbagai komunitas di Facebook ya, komunitas pecinta bunga, komunitas penjual tanaman, komunitas penghobi tanaman, ada juga komunitas yang sesuai dengan tanamannya, misalnya komunitas adenium, komunitas aroid, komunitas tanaman buah dan sayur, komunitas trik berkebun, dan lain-lain. Nah, dari situ saya juga dapat banyak pengalaman dan ilmu dari mereka yang sudah sepuh dan sudah lama berkecimpung di dunia pertanian dan perkebunan tanaman. Dan saya juga banyak berkenalan dengan orang-orang yang baru masuk juga ke komunitas itu, dan pengalaman mereka juga belum banyak, jadi bisa saling sharing. Kemudian yang ketiga, ketika berjualan itu pasti kita menghadapi banyak tipe pelanggan yang berbeda. Ada yang orangnya suka datang langsung sambil melihat-melihat tanaman, ada yang sukanya dikirim saja lewat jasa paket, contohnya JNT, Jawa Pos, dan juga JNE dan lain-lain seperti itu. Ada juga yang minta bertemu di lokasi mana gitu. Kemudian ada juga yang rumit dalam artian pengennya pesan ini juga sudah dikirimi fotonya, dan orangnya mengatakan bahwa tanaman ini misalnya aglonema, dan sepengetahuan kami tanaman yang dia foto itu bukan termasuk golongan aglonema, dan akhirnya ada kesalahpahaman di situ, akhirnya tidak jadi membeli. Ada juga orang di marketplace Facebook itu seakan-akan bertanya banyak tentang harga, cara perawatan, lokasinya di mana. Sudah banyak tanya, ternyata pada akhirnya nggak jadi beli. Padahal kami sudah menyiapkan tanaman itu, kondisinya sudah bagus, sudah kami siapkan, dan ketika ada orang lain beli pun kami tidak berikan ke orang lain karena sudah dipesan orang di marketplace Facebook. Dan kami ya kecewa karena tidak jadi dibeli. Bahkan kami pun sudah siap membungkus. Nah, itu salah satu pengalaman unik yang juga bikin kecewa. Bagaimana cara Anda untuk menjaga keseimbangan hobi menanam maupun dalam aspek bisnisnya? Kalau hobi itu kan kita lakukan tanpa pamrih ya. Jadi meskipun nggak ada orang pesan, saya tetap menanam. Saya tetap merawat tanaman yang ada di toko tanaman Fria Greenhouse Gresik dengan sukarela. Dan saya ikhlaskan aja meskipun nggak laku sampai bertahun-tahun. Saya biarkan aja. Yang penting saya rawat dengan semampu saya. Sampai dia besar pun saya tetap rawat. Kemudian saya percaya suatu saat pasti ada orang yang membutuhkan tanaman tersebut. Jadi tetap saya jaga. Nah, kita lihat ya keadaan sekarang, petani dan pegiat perkebunan itu banyak yang dikriminalisasi ya, oleh korporasi atau oleh sistem pemerintahan. Akhirnya banyak petani yang
di bawah prasejahtera, menjadi golongan yang kurang mampu, dan hasil pertaniannya pun dibeli dengan harga murah, sedangkan biaya untuk membeli pupuk, kemudian perawatan, dan juga tenaga untuk mencari orang untuk membantu ketika menanam ataupun panen itu juga butuh uang. Jadi tidak seimbang antara proses menanam sampai panen dan juga ketika proses jual belinya. Nah, dari situ saya juga beberapa kali melakukan pengiriman tanpa aspek jual beli. Jadi saya cuma berdonasi tanaman ke tempat-tempat yang sedang melakukan penghijauan. Contohnya tempat yang asalnya asri kemudian digusur untuk pembangunan perumahan, untuk perkantoran, atau untuk pabrik atau industri. Nah, warga yang digusur itu kan aslinya punya lahan pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, itu untuk penghijauan saya juga pernah mengirim ke sana. Itu saya tidak meminta ongkos kirim ataupun mengganti harga tanamannya, saya biarkan aja gitu. Tanaman-tanaman tersebut yang sudah lama kami rawat dan belum laku, kami berikan ke orang lain yang membutuhkan. Ya, kami berikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Kemudian dari aspek bisnis, kami tetap menjalankan jual beli seperti biasanya, dan saya ketika ada waktu luang pasti ke toko tanaman Fria Greenhouse, walaupun saya sudah punya rumah sendiri di desa yang lain. Jadi tetap kami samperin, tetap kami rawat dan minta bantuan ke orang tua, karena orang tua rumahnya kan di belakangnya toko tanaman Fria Greenhouse. Jadi lebih punya waktu banyak untuk menyiram dan juga mengecek tanaman. Setiap hari kami upload ke marketplace Facebook dengan tanaman yang berbeda maupun tanaman yang sama dengan foto yang berbeda. Dan variasi harganya juga beragam. Ada yang tergolong murah, ada juga yang tergolong harga sedang, dan ada juga yang tergolong mahal untuk perawatannya yang susah dan sudah berusia puluhan tahun. Kemudian kami juga sempat membuat toko online shop di Shopee. Ya, meskipun masih belum lama dan juga belum banyak pembeli, kami tetap rajin menaikkan produk di Shopee agar produk tanaman kami selalu ada di barisan atas, barisan paling atas pencarian. Jadi tiap hari kami lakukan dua cara itu, upload ke marketplace Facebook, kemudian yang kedua menaikkan produk yang ada di Shopee. Kemudian kami juga selalu open house ya. Kami menerima berbagai macam pesanan tanaman maupun reparasi tanaman dalam artian misalnya ada tetangga yang punya tanaman bermasalah, misalnya kena penyakit, kena kutu atau busuk akar. Nah, kami juga menerima perbaikan tanaman. Kami rawat tanamannya sampai tanaman tersebut bisa hidup kembali dan bisa sehat kembali. Nah, dari situ ternyata juga ada rezeki lain, membuka pintu rezeki lain. Jadi dari membantu tetangga yang punya tanaman bermasalah, kami bantu untuk merawat sampai hidup dan kami diberi upah. Kemudian selain tanaman buah, tanaman sayur, biji bunga, tanaman hias, tanaman obat, tanaman gantung, kami juga menjual aneka pot dengan berbagai warna dan bentuk, ukuran dan harga. Kemudian rak bunga. Selain itu kami menjual media tanam seperti
pupuk organik, kompos, kokopit, pasir malang, kerikil kecil, kerikil besar, kemudian turus panjang, turus kecil, dan juga kadaka atau tanaman lain yang membutuhkan media tanam seperti anggrek ya. Kemudian kami juga menjual perlengkapan berkebun seperti cikra, kemudian gunting rumput, gunting semak, kemudian serok, sprayer untuk menyemprotkan air ke tanaman yang sensitif dengan air ya. Kemudian membersih tanaman, dan juga kawat kecil untuk membuat pot gantung dan juga bonsai. Nah, selain itu kami juga melayani pesan antar. Jadi bila ada pelanggan dari lingkup Gresik atau sekitar Gresik, itu kami bisa mengantar sampai rumah. Kecuali yang tidak bisa kami jangkau, misalnya terlalu jauh atau kami sedang ada kegiatan lain, nah itu baru kami kirim melalui jasa kirim. Kebetulan di dekat rumah sekitar 1 kilo ada jasa kirim yang biasa kami ajak kerjasama untuk pesan antar ini.